Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang politik yang terkini, khususnya politik di dalam negeri. Nah, di dalam video kali ini saya coba akan mengulas bagaimana seorang mantan politisi senior dari PDIP, yaitu Marwarar Sirait, atau biasa kita sapa dengan Bang Ara, melawan atau mematahkan opini dari Panji, yang selama ini kita tahu bahwa Panji itu memang nggak tahu kenapa itu benci sekali terhadap Presiden Joko Widodo. Oke, langsung aja kita cek dulu videonya. Ada yang mau tanya? Soal Jokowi. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBY kah? Lebih banyak melukis sekarang? Seperti Bu Mega yang masih ada karena juga merangkap ketua umum partai, jadi juga masih menentukan arah kebijakan partainya? Atau seperti apa Pak Jokowi setelah 2024? Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18-20 tahun ya. Jadi cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini berkomunikasi sampai sekarang. Ini Marwarar Sirait, atau biasa disapa dengan Bang Ara, yang lepas dari PDIP, sekarang bergabung dengan Partai Gerindra. Tapi setia sekali dengan Pak Jokowi. Dulu sempat mau diangkat menjadi menteri di era Pak Jokowi, tapi mungkin ada orang yang dari PDIP nggak suka, jadi nggak jadi. Kita cek aja presiden yang tinggal 5 bulan 6 bulan lagi di Indonesia, ada nggak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi? Ya, paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, dan dulu masih ada Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? Hal yang baik dan benar buat negara ini. Hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bu Mega tampaknya ya? Sekarang posisinya, kalau saya lihat hubungan Jokowi dan Prabowo ini banyak yang mencoba menggoyang. Jadi ini perbincangan di Mata Najwa di situ. Kok nggak dijawab? Aku Ada Adi Prayitno, ada Panji, ada Irma Suryani. Pak Jokowi pasti sama Pak Prabowo sangat dekat. Dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Ibu Mega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkan ya di kesempatan terhormat ini di Mata Najwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu, sekarang Pak Jokowi bikin One Team Press. Ya. Kalau menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga dengan bisa Pak Jokowi sebagai ketuanya. Untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, ya, yang wise gitu ya, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu posisi itu bisa juga dipikirkan. Dan dengan hubungan yang baik ke rakyat, pendapat Bang Ara mungkin agama, kalau dan berbagai kalangan, istilah lain itu kayak ketua koalisi. Saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Boleh silahkan diberikan sepakat atau tidak sepakat dan berapa nilai uang yang cocok? Enggak, kalau Bang Ara ini bicara tentang Jokowi, titik komanya fasih betul. Apalagi yang lain. Kita kasih banyak ini. Bukan karena terbeli ya. Saya kasih 1 juta aja. Panji, kenapa cuma 1 juta? Karena per hari ini saya kira tak ada orang yang mampu menjelaskan Jokowi sepasih Bang. Berapa Bang dikasihnya? Waduh, luar biasa. Saya kasih juga. Banyak sekali. Sedikit kali ini. Adi Prayitno itu kalau Bang Ara yang ngomong masalah Jokowi itu katanya nggak ada titik komanya. Berhasil duitnya balik. Apalagi Bang Ara? Aduh, masih banyak sekali. Banyak loh, Nak. Ini ada yang Kenapa 50. cuma 1 juta? Yang lain ngasih banyak loh, Ji? Iya, nggak terlalu
sepakat aja dengan apa yang Bang Ara katakan. Tapi tentu datangnya dari mana kita bisa pahami. Dengerin lah. tuh kalimat Panji itu. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Saya Kenapa hati-hati? Apa kekhawatiran? kocak aja. Benci sekali Panji sama Pak Karena Jokowi. Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah. Tapi kalau menurut kita semua saya tahu bencinya itu kalau nggak ada presiden dasarnya. Yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu. Coba dengarkan saja meninggalkan tuh sebuah, cara bicara kebijakan yang opininya akan segala berlaku ini. untuk waktu yang sangat lama. Apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang presiden Bang aja Ara, bisa, kenapa saya enggak? Bang Ara Sementara udah mulai kesel banyak kayaknya rakyat dengerin Indonesia omongan Panji tahu yang nggak dampak jelas dari ini. dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Boleh saya komentari? Silakan Pak Irman. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Ini juga disentil Kalau saya sama lebih Irma yang saya Suryani. nggak Irma setuju Suryani itu justru tuh disentil ketawa dia. bukan Ini juga dinasti politik. Kalau dinasti politisi politik, senior misalnya dari Adi Nasdem. punya perusahaan. Perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya. Karena memang anaknya pintar, anaknya cerdas, pintar dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya Mbak? Ya, Perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR atau dia menjadi bupati pelangap pelongo nggak bisa juga kerja nggak itu bisa. betul. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangap pelongo, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi loh. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, loh, anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, Masa dia nggak boleh berusaha apakah- untuk hidup dia sendiri, Enggak, untuk, maksud tadi kan kita untuk kan bertanya dirinya kan, kalau sendiri, untuk anaknya keluarganya. kompeten, boleh. Anaknya Jokowi sampai bilang nggak kompeten. Menurut saya Kaesang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi nggak ada masalah gitu. Tuh, Jadi dicemes menurut lagi tuh. saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat Iya. ketika di debat, menurut saya si belimbing sayur ini kok kompeten. Siapa belimbing sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing sayur. Gibran. Toh yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Oke, Partai saya politik kok yang boleh nanya yang sedikit ya. mengendorse. Tahu dulu, Mas Seperti itu. Adi. Statementnya tentu tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti ada kekurangannya, ya. Cuma Tuhan yang sempurna, termasuk Pak Jokowi pasti ada kekurangan. Tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan sayang sama dia. Apa kekurangan Pak Jokowi Bang? Kalau menurut saya, terlalu sabar. Oh itu kekurangan? Ya, itu aja kalau menurut saya, terlalu sabar. Menghadapi? Ya, saya nggak usah jelasin ya, tapi terlalu sabar lah. Menghadapi teman-temannya. Ya, terlalu sabar. Nah, jadi tadi soal bagaimana masukan soal Mas Gibran, ya, nggak kompeten, nggak apa. Saya rasa Nana sangat objektif. Tadi yang disebut Kaisang sih. Sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya. Tadi ada, ya Gibran juga kan, nggak apa-apa. Gibran, kalau Nana saya yakin objektif dan pasti masih ingat dari berbagai data survei Pilpres yang baru selesai kemarin, bagaimana dukungan rakyat terhadap wapresnya, cawapres. Ada nomor 1 ada Muhaimin, nomor 3 ada Mahfud, ada Gibran. Gibran jauh sekali di atas. Bisa ada yang mau bantah statement saya? Jadi artinya rakyat setuju, mayoritas setuju mendukung Gibran Sebagai anak Jokowi. sebagai cawapres. Yang kebetulan anak Jokowi. Ya, tapi nggak semua anak pejabat menang. Banyak pilkada juga anak ini nggak menang semua. Kan dia dipilih bukan diangkat. Jokowi juga pernah dulu bayang itu mau jadi PNS nggak terpilih, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang,
Sorry, lihat datanya. Berapa persen naiknya PSI? Kalau tidak lolos, ya. Tapi berapa persen naiknya? Itu Nah, karena Kaisangnya yang atau Nggak, kan kita masih ada, atau tadi kan, karena Kaisang memasang foto Jokowi loh, tadi atau kan, karena apa? Karena kalau tadi tadi kan Nana bilang lihat proses dan output. Saya kan kita mengevaluasinya dari dua itu ya. Saya tahu dia kerja keras kok, Kaisang. Saya tahu begitu. Tapi memang perlu lebih banyak waktu. Begitu. Dan kalau memang Pak Jokowi itu, saya nggak pernah dapat instruksi dari dia untuk A, B, C. Tapi saya tahu hatinya Jokowi itu ada di Prabowo dan di Gibran. Saya mengerti itu. Kalau kita dekat sama orang, nggak perlu kita didapat pesan atau perintah. Ya, kalau kita dekat sama orang, kita tahu kok. Kita punya hati yang sama, mau kemana begitu. Oke. Jadi yang jelas isu soal legacy Jokowi, isu soal demokrasi, isu soal berbagai hal yang memang mewarnai politik kita hari-hari ini itu Sorry, saya soal MK ya, tadi banyak yang bahas. Kan MK itu kalau dianggap itu salah, saya rasa rakyat Indonesia itu udah nggak terima di mana-mana. Ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Jauh lebih banyak yang puas gitu loh. Saya sepakat kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan itu nggak benar gitu ya. Jokowi terlibat, mainkan MK, keputusan. Itu kemarin dia hadirkan menteri malah menjelaskan, betul nggak Mbak? Ya kan? Bagaimana bahwa anggaran itu, orang DPR semua ada partai kok, termasuk nomor 1, nomor 3 ada partainya. Semuanya setuju dengan anggaran itu. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian Anggaran demokrasi. bansos Tapi itu sorry, memang jangan disepakati mengatasnamakan oleh rakyat DPR, Indonesia. tapi, Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak ditandatangani setuju. oleh Ya, ini dengan semua segala hormat, partai Bang. pendukung. Saya- Nggak apa-apa, demokrasi dan beda 03 pendapat. Saya juga dengar abang kemarin. sering banget menggunakan banyak yang suka seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran Janji gitu. nih. Karena kalau banyak yang Percaya. enggak, tidak Percaya. percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa dengan segala hormat, Bang. Situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu kita- loh, apakah dia dipercaya. Makanya dia karena kamu disukai. nggak tahu, saya Bahasanya kasih tahu itu. ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya Kamu nggak ada. lihat, kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti. Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika betul, orang Pak. terpilih, saya nggak tahu ketika Gibran terpilih Iya. adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang Loh, saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas. Tadi saya bilang sama Nana buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Pak Mahfud dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Karena- You jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Betul. ada berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut. Yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Nah, problemnya- Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Betul. Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga. Berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Belum. Kamu Proses, kan dokter. udah lakukan. Proses, Iya. dokter. Nanti Jadi kamu gini coba lagi. Makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan pandangan depan, kamu. sampai hari Ada begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih nggak lihat Ada gitu. di stiker. Udah, Iya. kamu jantan juga. gitu. konteks nggak Ya, percayanya, tidak, gitu. konteks nggak percayanya karena Atau belum pernah suka lah, gitu. karena nggak pernah mencalonkan. Coba mencalonkan mungkin Oh, ini tapi mungkin mendorong belum ya. mencalonkan. Gue mau ke Panji nih, karena gue tahu Panji konsisten nih, selalu kemudian bersuara kencang, selalu merespon isu-isu publik, termasuk lewat berbagai cara, termasuk itu. lewat panggung-panggung stand up comedy. Iya, betul. Gue tahu Terakhir ini di acara Nana juga pernah rame. rame ketika spesifik waktu itu mengkritik Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Erik. Pak Erik dan sebagainya. Dan aku tahu tahun depan juga akan mau mulai nih rangkaian ini. Disuruh sama Bang Ara barusan. Gini, disuruh gini Panji ya. Disuruh untuk turun ke rakyat dan bertemu dengan rakyat dan Nah, bersosialisasi. karena kita membutuhkan itu. Jujur aja ya, orang baik itu ada di mana-mana. Ada di pemerintahan Panji, ada di luar pemerintahan. Jadi nanti yang bersatu itu bukan hanya posisi politik, tapi ide, gagasan, dan value. Nah, itulah cuplikan dari potret panggung perpolitikan yang terbaru di tanah air kita.
bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar tentang kekuasaan, tapi politik itu adalah bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, saya cuma bisa berpesan bahwa politik yang bijak adalah politik yang mampu menyatukan bermacam-macam atau berbagai perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan harmonis. Dan ada lagi yang lebih penting buat kita semua, yaitu bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik buat kepentingan bangsa dan negara untuk masa depan anak dan cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.